Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang masalah keputusan multi kriteria proses hierarki analitik. Kelompok kami terdiri dari Tiffany Joti Salsabila, Isbilia Safira, Putri Marta Sikamunte, Dewi Puspitasari, dan Aisyah Rizkianti. Selanjutnya, ada Analytical Hierarchy Process atau AHP dikembangkan oleh Thomas L. Satie pada tahun 1970-an. Metode ini merupakan salah satu model pengambilan keputusan multikriteria yang dapat membantu kerangka berpikir manusia di mana faktor logika, pengalaman, pengetahuan, emosi, dan rasa dioptimasikan ke dalam suatu proses sistematis. Ya, ada manfaat proses hierarki analitik. Yang pertama, ada membandingkan intuisi, pemikiran, perasaan, dan penginderaan dalam menganalisis pengambilan keputusan. Yang kedua, ada memperhitungkan konsentrasi dan penilaian yang telah dilakukan dalam membandingkan faktor-faktor untuk menilai validitas keputusan. Yang ketiga, ada kemudahan pengukuran dalam elemen. Yang keempat, memungkinkan perencanaan ke dalam salah satu manfaat membedakan dengan model pengambilan keputusan lainnya adalah syarat konsentrasi mutlak. Selanjutnya, ada kelebihan proses hierarki yang mana struktur berhierarki merupakan konsekuensi dari kriteria yang dipilih sampai pada subkriteria paling dalam. Yang kedua, ada menghitung validitas sampai dengan batas toleransi. Yang ketiga, ada menghitung daya tahan atau ketahanan output analisis. Yang selanjutnya, ada kekurangan proses hierarki analitik. Yang pertama, ada orang-orang dilibatkan adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang AHP. Yang kedua, untuk melakukan perbaikan keputusan harus dimulai dari tahap awal. Yang selanjutnya ialah prinsip dasar analytical hierarchy proses atau yang disingkat dengan AHP. Yang pertama adalah penyusunan hierarki masalah. Dalam penyusunan hierarki diperlukan perincian ataupun pemecahan. Pemecahan unsur ini dilakukan sampai unsur tersebut sudah tidak dapat dipecah lagi, sehingga didapat beberapa tingkat suatu persoalan. Penyusunan hierarki merupakan langkah penting dalam model analisa hierarki. Berikut langkah-langkah yang bisa dilihat di dalam slide. Yang kedua, comparative judgment atau penilaian perbandingan berpasangan. Prinsip ini dilakukan dengan membuat penilaian perbandingan berpasangan tentang kepentingan relatif dari dua elemen pada suatu tingkat hierarki tertentu dalam kaitannya dengan tingkat di atasnya dan memberikan bobot numerik berdasarkan perbandingan tersebut. Hasil penelitian ini disajikan dalam matriks yang disebut pairwise comparison. Yang ketiga, synthesis of priority atau penentuan prioritas. Sintesa adalah tahap untuk mendapatkan bobot dari setiap elemen hierarki dan elemen alternatif. Karena matriks pairwise comparison terdapat pada setiap tingkat untuk mendapatkan global priority, maka sintesis harus dilakukan pada setiap local priority. Yang keempat, logical konsistensi atau konsistensi logis. Konsistensi berarti dua makna atau objek yang serupa. Konsistensi data didapat dari rasio konsistensi CR yang merupakan hasil bagi antara indeks konsistensi CI dan indeks random atau RI. Selanjutnya, langkah dan prosedur AHP. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menggunakan AHP untuk memecahkan suatu masalah adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi permasalahan dan menentukan tujuan. Bila AHP digunakan untuk memilih alternatif atau menyusun prioritas alternatif, maka tahap ini dilakukan pengembangan alternatif. Yang kedua, menyusun masalah ke dalam suatu struktur hierarki sehingga permasalahan yang kompleks dapat ditinjau dari sisi yang detail dan terukur. Yang ketiga, menyusun prioritas dari tiap elemen masalah pada setiap hierarki. Prioritas ini dihasilkan dari suatu matriks perbandingan berpasangan antara seluruh elemen pada tingkat hierarki yang sama. Yang keempat, melakukan pengujian konsistensi terhadap perbandingan antar elemen dapatkan pada tingkat hierarki. Lalu, selanjutnya penyusunan hierarki. Alat utama dari model analitik hierarki proses atau AHP adalah hierarki dari masalah yang akan diselesaikan. Secara garis besar, aplikasi dari model AHP dilakukan dalam dua tahap, yaitu penyusunan hierarki dan evaluasi hierarki. Hierarki ini dibuat dengan menggunakan diagram pohon atau tree diagram sebagaimana ada pada di slide berikut. Menghitung AHP dengan menggunakan matriks berpasangan. Matriks berpasangan ini merupakan di mana matriks mengkalikan dengan dirinya sendiri. Misalkan, 1 kehandalan 2 kali lebih penting dari style, 2 style 3 kali lebih penting dari konsumsi bahan bakar, ketiga kehandalan 4 kali lebih penting dari konsumsi bahan bakar. Selanjutnya, dengan pairwise comparison atau perbandingan berpasangan, tingkat kepentingan satu kriteria dibandingkan dengan yang lain dapat diekspresikan.
Nilai yang digunakan 1 equal, 2 moderate, 3 strong, 4 very strong, 5 extreme. Dari judgement di atas bisa dibuatkan tabel perbandingan berpasangan sebagai berikut. Dari gambar berikut ini dapat dilihat bahwa matriks dikalikan dengan matriksnya itu sendiri, yang dimana perbandingan ini dikali dengan tabel yang sama, kemudian cara mengoperasikannya adalah kolom dikali dengan baris. Baiklah, selanjutnya perhitungan bobot elemen. Perhitungan bobot elemen dilakukan dengan menggunakan suatu matriks, di mana bila faktor pembobotan elemen-elemen operasi A1, A2, dan A seterusnya dinyatakan sebagai vektor W, maka W1, W2, dan W seterusnya nilai intensitas kepentingan elemen operasi A1 terhadap A2 yaitu W1 per W2 yang sama dengan A12, sehingga matriks perbandingan dapat pula dinyatakan sebagai berikut, yang mana nilai-nilai WI per WJ dengan IJ sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya dengan partisipan orang-orang yang berkompeten dalam permasalahan yang dianalisis. Lalu ada perhitungan konsistensi. Koesema 2014 menjelaskan bahwa matriks bobot yang dipengaruhi oleh hasil perbandingan secara berpasangan tersebut harus mempunyai hubungan kardinal dan ordinal sebagai berikut. Yang pertama, hubungan kardinal, yaitu AIJ dikali AIK sama dengan AIK. Yang kedua, hubungan ordinal, yaitu AI lebih besar daripada AJ. AJI lebih besar daripada AK, maka AI lebih besar daripada AK. Hubungan di atas dapat dilihat pula dari dua hal sebagai berikut. Yang pertama, dengan melihat preferensi multiplilatif. Yang kedua, dengan melihat preferensi transitif, di mana pada keadaan sebenarnya akan terjadi beberapa penyimpangan dari hubungan tersebut, sehingga matriks tersebut tidak konsisten sempurna. Hal ini dapat terjadi karena ketidakkonsistenan dalam preferensi seseorang. Dalam teori matriks, diketahui bahwa kesalahan kecil pada koefisien dapat menyebabkan penyimpangan kecil pada eigenvalue. Dengan mengkombinasikan apa yang telah diuraikan sebelumnya, jika diagonal utama matriks A bernilai 1 dan jika konsisten, maka penyimpangan kecil dari AIJ akan tetap menunjukkan eigenvalue terbesar. Delta max nilainya akan mendekati 0. Penyimpangan dari konsistensi dinyatakan dalam indeks konsistensi yang dapat dirumuskan sebagai berikut. CI sama dengan alpha max min N per N min 1, di mana alpha max sama dengan eigenvalue maksimum, N sama dengan ukuran matriks. Indeks konsistensi atau CI matriks random dengan skala penelitian 1 sampai dengan 9 beserta kebalikannya sebagai indeks random atau RI berdasarkan perhitungan saat ini dengan Y sama dengan 500 sampel jika judgment numeric diambil secara acak dari skala 1/9, 1/8, 1, 2 sampai dengan 9 akan diperoleh rata-rata konsistensi untuk matriks dengan ukuran yang berbeda. Lalu selanjutnya ada tabel nilai indeks random yang mana ukuran terdiri dari 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Sedangkan indeks itu terdiri dari 0,0, 0,58, 0,9, 1,12, 1,24, 1,32, 1,41, 1,45, dan 1,49. Perbandingan antara CI dan RI untuk matriks didefinisikan sebagai rasio konsistensi atau CR. Untuk model AHP matriks, perbandingan dapat diterima jika nilai rasio konsistensinya tidak lebih dari 0,1 atau sama dengan 0,1.